Wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kita baca kitab Tafsir Muyassar karangan beberapa dari ulama. Kita sekarang masuk surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh. Surah Al-Nashrah. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kaf di sini Nabi. Laka sadraka, kaf sini dhamir mukhatab, ini arahnya kepada Nabi. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan bukankah kami telah meletakkan, menurunkan darimu wizrak, beban, dan disebutkan di tafsir itu him, beban berat, itu dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan bukankah kami telah mengangkat penyebutanmu. Kita baca tafsirnya. Alam nashrah laka sadrak, ay alam nuwassi ayyuhan nabi laka sadraka bi syara'i ad-din wa ad-da'wati ila Allah wal ihtisafi bima karimil akhlaq. Bukankah kami telah nuwassi, meluaskan, melapangkan wahai nabi untukmu dadamu, untuk syariat-syariat agama ini, dakwah kepada Allah dan bersifat dengan akhlak yang mulia. Dan ini tentunya semua membutuhkan kelapangan dada. Dan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nuwassi' nashrah, nuwassi' itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dapati orang yang sempit dadanya tidak bisa terima. Itu mungkin hal sepele, syariat ya sepele, ya maksudnya mudah dilaksanakan. Paham ini? Mudah ya diterima asalnya, tapi kalau Allah tidak lampahkan ya tidak bisa. Berat terima, berat diyakini, berat diamalkan. Wa wada'na 'anka wizrak, ay wa hatatna 'anka bidzalika himlak. Dan kami letakkan darimu hal tersebut beban. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan wizar itu adalah dzambak, ya. Meletakkan darimu dosa. Yang beban itu dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana hal tersebut itu memberatkan punggungmu. Anqadha dhahrak ay alladzi athqala dhahrak, yang menjadi sakil, ya, membuat itu berat, ya, punggungmu berat. Baik. Wa rafa'na laka dhikrak ay wa ja'alnaka bima an'amna 'alaika minal makarimi fi manzilatin rafi'atin 'aliyah. Dan kami angkat penyebutanmu untukmu, artinya dan kami jadikan engkau dengan apa yang kami karuniakan kepadamu dari kemuliaan, fi manzilatin rafi'atin 'aliyah, pada kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia. Saya sebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini perhatikan, kami jadikan untukmu as-sana al-hasan, pujian yang sangat indah, yang tinggi.
yang mana tidak ada seorang pun yang mencapai derajat tersebut dari makhluk. Perhatikan bagaimana bentuk Allah tinggikan penyebutan Nabi, zikir Nabi, penyebutan Nabi. Fala yudhkarullahu illa dzukira ma'ahu rasuluhu sallallahu. Tidaklah Allah disebut kecuali disebut bersamanya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kama fid dukhuli fil Islam, sebagaimana ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, apa yang dia harus sebutkan? Baca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah, sudah cukup? Tambah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebut Allah, disebut, ada juga Nabi. Coba lihat, luar biasa ini. Kemudian fil adzan, ketika adzan, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian syahadat, dua kalimat syahadat. Ya, qomat juga begitu. Wal iqamah. Juga sebut lagi nama Nabi. 3 ya. Keempat wal khutab, di khutbah-khutbah dan seterusnya. Ini Allah tinggikan ya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa yang ada pada hati umatnya berupa kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Ya, ini zikir semua tak? Ya, Nabi dicintai, dimuliakan, diagungkan di hati umatnya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tinggi sekali, luar biasa. Amin. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini tafsirnya. Fala yathnika ada a'daika an nashrir risalah. Jangan gangguan musuh-musuhmu itu menjadikan engkau lambat, ya, atau menghalangi engkau dari menyebarkan risalah. Karena fa inna ma'adh-dhaiqi atau ma'adh-dhaiqi faraja. Karena sungguh bersama kesempitan itu ada farajan, ada jalan keluar. Inna ma'adh-dhaiqi faraja. Sungguhnya bersama kesempitan itu ada jalan keluar. Ya, farajan itu ra-nya di fathah. Karena kapan disukun artinya kemaluan. Ya, farajan, jangan farj, ya, jangan sukun tapi fathah. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tafsir yang sangat indah di ayat ini, kaitannya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Coba perhatikan situ, al-usr pakai alif lam ya, al-usr berarti semua kesulitan. Ya, semua kesulitan, ya, alif lam, semua kesulitan, kecil, besar, sedikit, banyak, kaitannya dengan ya perkara agama, perkara dunia, urusan pribadi, rumah tangga, urusan ya, semua kesulitan pasti bersama kesulitan tersebut ada apa? Ada yusran, ada kemudahan. Ini ma'iyah. Berarti bisa dipisah? Saya tanya antum, kalau kebersamaan bisa dipisah? Ya bisa, Allah sendiri bilang sama, bersama. Berarti apa? Pasti ada. Nah, ada bilang oh di sini kesulitan, dia kemudahannya di sana. Tidak, sama-sama. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti sama. Ma'iyah. Tidak bisa lah antum lepas. Oh, ada ustaz begini. Nah, pasti ada. Pasti ada kemudahan, pasti ada faraj. Pasti ada jalan keluar. Pasti itu. Allah yang bilang, Nabi bilang juga. Wa inna ma'al usri yusra. Itu ada dalam hadis. Sama ini? Ini satu. Yang kedua, kata Syekh ini saya simpulkan saja. Al-usr pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kata Syekh, al-usri yang kedua itulah al-usri yang pertama. Maksudnya satu kesulitan. Yusran nakira. Yusran yang kedua bukanlah yusran yang pertama. Berarti berapa yusr? 2. Dan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidaklah satu usr
Satu usr, karena ini pakai alif lam, berarti sama. Paham ini? Tidaklah bisa mengalahkan dua kemudahan, dua yusr. Satu usr, satu kesulitan, tidaklah bisa mengalahkan dua kemudahan. Berarti apa? Pasti mudah. Ya. Satu lawan satu saja luar biasa, apalagi dua kemudahan menghadapi satu kesulitan. Bisa dipahami ya Mas sekalian? Ini ditekankan oleh Syekh dalam tafsirnya. Jadi dimakrifakannya al-usr itu, paham ini? Dengan alif lam itu menunjukkan bahwasanya usr ini satu. Dan dinakirakannya yusran ini menunjukkan berulang. Berarti dua. Jadi satu kesulitan, ya, ada kemudahan demi kemudahan berulang. Dan itu terjadi ya Mas, terjadi. Ya. Kita bisa saksikan dengan mata kepala kita. Awalnya sulit belajar, sulit baca kitab, sulit menghafal. Ketika dia jujur kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, Allah mudahkan, kemudahan itu yusrannya berentet, menyusul mudah, terus sulit lagi. Jadi maksudnya satu kesulitan, mudahnya banyak, kan begitu. Sulitnya satu, mudahnya banyak. Sulit, ya mau menikah, dimudahkan, mudah semua. Pada satu kesulitan, tapi mudahkan ini, dimudahkan ini, mudah. Itulah kehidupan. Allah sudah janji. Tapi sini para ulama mufassirun ini mengaitkan ini dengan dakwah. Dan itu juga terjadi. Untuk tanya orang Makassar, ikhwah lama, bagaimana sulitnya dakwah di kota Makassar? Zaman dahulu dihalang-halangi, di-cancel sepihak. Ya, ada pihak-pihak yang tidak senang dengan dakwah salafiyah. Ya, sekarang apa? Hanya sekitar tempo 20-an tahun. Ya, paham ini? Dari tahun 2000-an dan sebelumnya, para asatidzah berangkat ke Yaman dan ke Madinah belajar, para ulama pulang dakwah buka. Ya, itu luar biasa. Tahun 90-an sampai 2000 berat. 2000 awal, 2001, 2003. Tapi lambat laun ayo, coba lihat. Dimudahkan. Kemudahannya banyak. Sulitnya sedikit, 1, 2, sekian. Mudahnya luar biasa, sekarang terbuka. Ada RBA, ada JF, ada. Coba lihat. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum, saya yakin antum juga rasa yang seperti itu. Ya, satu kesulitan, ya, atau bersama kesulitan ada kemudahan. Dan satu kesulitan itu akan disusul dengan kemudahan demi kemudahan. Bukan hanya satu kemudahan, tapi banyak kemudahan. Bisa? Dan ingat, ma'ah, apa artinya ma'ah? Bersama. Ini saya tekankan ya. Apa? Musahabah, ya. Dan saya di sini taib kullama taib, ini kata Syekh, bisyaratun azimah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri, itu adalah bisyarah azimah, kabar gembira yang sangat agung. Annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Hatta law dakhala al-usru yuhra dhabbin la dakhala alaihi al-yusru. La ilaha illallah. Ini adalah kabar gembira sangat besar, sangat agung. Itu setiap kali ada usr, su'ubah, ada kesulitan, paham ini? Maka pasti kemudahan itu yuqarinuhu wa yusahibu. Pasti kemudahan, ya, mendampingi dan membersamainya. Maksudnya pasti di situ, di kesulitan itu ada kemudahan. Sampai walaupun kesulitan itu, al-usr itu masuk ke lubang biawak, maka pasti al-yusr nyusul. Sama-sama, tahu sama-sama. Ya. Saya kalau bahasa nyusul mungkin enggak, kurang pas. Intinya ikut sama. Itu kesulitan masuk ke lubang biawak. Di situ juga ada kemudahan. Mau lari ke mana? Kesulitannya di ujung timur, ya sudah, di situ juga ada kemudahan. Setelah ujung barat, di situ ada kemudahan. Tidak bisa dilepas karena Allah bilang paham ini? Berarti sulit pasti mudah. Sulit pasti mudah. Ya. Antum tanya juga ahli dunia, ya, para pebisnis juga mereka dapati hal yang sama. Sulit ditipu, mudah. Baik, lancar bisnis. Dapat kesulitan lagi, ada kemudahan. Terus
Begitu. Sulitnya satu, mudahnya banyak. Sulit satu, mudahnya banyak. Susul menyusul, silih berganti. Bisa paham ini? Baik. Terakhir, fa idza faragta fansab. Ai fa idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha fajidda fil ibadah. Kalau kamu sudah selesai maka fansab. Tegaklah. Itu apa? Fa idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha. Kalau kamu sudah selesai dari urusan-urusan dunia, kesibukan-kesibukan dunia, maka fajidda, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Ini sebagian penafsiran ya. Di dunia, ya, jangan dunia terus, tapi jangan lupa ibadah. Paham ini? Betul, ambil bagian kita dari dunia, tapi ada ibadah yang menyusul setelahnya. Ya, fansab. Ada yang mengatakan kalau kamu selesai dari satu ibadah, maka fansab, bangkitlah untuk ibadah selanjutnya. Itu dah juga sama. Jadi kita lihat, kita habis belajar sekarang ayat. Bikin apa? Salat zuhur. Paham ini? Setelah azan zuhur, salat sunnah. Setelah salat sunnah, salat wajib. Setelah wajib, sunnah lagi. Ya, habis itu ada yang belajar, ada yang di bawah. Ya, piket, ibadah susun menyusun. Bahkan kita sebagai orang belajar, adat kita, kebiasaan kita bisa menjadi ibadah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Saya makan supaya kuat murojaah, kuat menghafal, bukan kuat main HP. Ya. Saya olahraga supaya sehat, bisa belajar dengan baik. Paham ini? Saya tidur supaya bisa bangun segar lagi, belajar lagi, taklim lagi, baca Quran lagi, murojaah. Itu ibadah semua. Paham ini? Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu kamu raghbah, itu berharap. Wa ila rabbika wahdahu farghab fima indahu. Dan ini raghbah, ini dari satu dari jenis ibadah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mirip raghbah itu dengan roja, ya. Raghbah ila itu mirip dengan roja. Ya, raghabau wa rahaba wa kanu lana khashi. Mirip dengan roja, dan hanya kepada Rabbmu semata kamu farghab, kamu berharap akan apa yang ada di sisinya. Baik. Dan ini perintah asalnya untuk Nabi SAW. Faragta anta, Nabi. Ila rabbika ya fansab farghab, ini asalnya untuk Nabi, tapi ini juga untuk umatnya, ya. Paham ini? Dan saya ingatkan ini, Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini sebagai bentuk kesyukuran, ya. Ya, bersyukuri ya taib afan. Ya, tegak dengan ibadah. Paham ini sebagai bentuk apa dengan mensyukurinya, ya. Kemudian apa kewajiban atas nikmat itu, bersyukur atas nikmat. Ini semua ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kita dikasih yusr, kemudahan demi kemudahan dalam ya setiap kesulitan. Bisa paham ini? Kesulitannya tadi pakai alif. Pakai alif berarti semua kesulitan, apapun bentuknya, dalam perkara apa, sedikit maupun banyak, kecil besar, dalam perkara agama, perkara dunia, urusan keluarga, urusan negara, urusan, pasti ada kemudahan. Bisa paham ini? Kita syukuri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Baik. Dan juga sini beliau ingatkan tentang raghbah, ai a'zimir raghbata fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatik. Ya, perbesarlah harapan dalam dikabulkannya doamu dan diterimanya ibadahmu. Itu farghab, itu ketika kita berdoa, perbesar raghbah, harapan kepada Allah, Allah kabulkan. Paham ini? Kemudian juga ketika kita beribadah, ya, perbesar raghbah itu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ini? Dan tentunya jelas ini raghbah dan roja ini akan muncul. Paham ini? Ketika kita sulit, pasti harapan penuh, husnudzon kepada Allah, tawakal kepada Allah, ini pasti akan muncul. Isti'anah kepada Allah, karena kita yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan kemudahan hanya dari Allah. Wa dzalika la yasirun liman yassara Allahu alaihi.
Dan itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah kasih kemudahan. Paham ini? Allah tolong, Allah kasih kemudahan, pasti mudah. Ya pasti mudah. Oleh karena itu, harapan kita, isti'anah kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini memang didahulukan ila rabbik. Agar lahir apa makna takhsis. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu at-takhsis. Mengedepankan apa yang haknya diakhirkan itu memberi faedah pengkhususan. Itu rabbah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ya, ila huna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka